Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ain Hajawiyah dalam mata kuliah akuntansi pajak. Kita hari ini akan membahas mengenai akuntansi pajak dari sisi aset lancar. Baiklah, kita akan membahas per akun. Yang pertama adalah akun kas dan bank. Menurut akuntansi dan pajak, tidak terlalu banyak perbedaan perlakuan menurut akuntansi dan pajak. Namun, jika ada saldo kas dalam mata uang asing, kalau secara akuntansi, kalau teman-teman pelajari nanti di akuntansi keuangan lanjutan, itu konversinya adalah menggunakan kurs tanggal neraca atau kurs setengah BI. Sedangkan untuk pajak, itu jika ada saldo kas dalam mata uang asing, konversinya menggunakan kurs historis atau tetap dan atau kurs tanggal neraca. Bisa kurs Kementerian Keuangan ataupun kurs tengah Bank Indonesia. Jadi bisa kurs tetap pada saat transaksi atau kurs pada saat tanggal neraca. Kemudian perbedaan utama menurut akuntansi dan versus pajak untuk akun piutang. Menurut akuntansi, seperti yang teman-teman pelajari di mata kuliah akuntansi keuangan menengah, kita dapat membuat pencadangan atas kerugian piutang tak tertagih ya. Jadi bisa membentuk cadangan untuk mengantisipasi kalau ada piutang yang mungkin tidak tertagih. Sedangkan menurut pajak itu kita tidak boleh membuat pencadangan. Ya, beban kerugian piutang itu hanya bisa dibebankan kalau nyata-nyata tidak dapat ditagih. Ya. Syaratnya telah dibebankan sebagai biaya dalam laba rugi, wajib pajak telah menyerahkan daftar piutang tak tertagihnya ke DJP, telah diserahkan perkara penagihannya ke pengadilan negeri, atau ada perjanjian tertulis penghapusan piutang antara kreditur dan debitur, kemudian telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, dan pengakuan debitur utangnya telah dihapuskan. Namun syarat-syarat ini dikecualikan bagi bank atau lembaga pengkreditan lain. Jadi kalau bank atau lembaga pengkreditan lain, kemudian asuransi, LPS, kemudian biaya pencadangan reklamasi, pengalaman kembali, dan pembuangan limbah industri itu boleh membentuk pencadangan seperti halnya dalam akuntansi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, cadangan sales and return and allowance itu diperkenankan. Ya. Kalau menurut akuntansi, sedangkan menurut pajak, kalau yang sifatnya masih pencadangan dan belum pasti, seperti sales return and allowance ini tidak diperkenankan. Jadi pajak lebih menekankan pada beban-beban yang sudah pasti nyata-nyata terjadi, bukan yang sifatnya allowance. Nah, kalau yang teman-teman pelajari di akuntansi keuangan menengah, metode penghapusan piutang itu ada beberapa ya. Kalau yang komersial itu penghapusan langsung atau direct write-off dan penyisihan atau pencadangan allowance method ya. Kalau pencadangan itu ada dua juga, ada income statement approach dan balance sheet approach. Ini juga sudah teman-teman pelajari di AKM, di mana balance sheet approach itu menggunakan dua dasar, bisa piutang rata-rata dan juga bisa umur piutang. Sedangkan fiskal itu hanya boleh menggunakan penghapusan langsung atau direct write-off method. Tidak diperkenankan menggunakan metode pencadangan atau allowance method. Syaratnya ada di pasal 6 ayat 1 huruf H yang sudah saya sebutkan tadi ya. Yang dia sudah dihapuskan dari buku perusahaan dan seterusnya. Nah, ini kalau masih ngomongin yang komersial ya. Jadi sifatnya hanya merefresh kembali apa yang teman-teman pelajari di AKM. Dasar saldo penjualan atau income statement approach itu persentase penyisihan kali total penjualan, atau bisa juga persentase penyisihan kali total penjualan kredit. Kalau dasarnya itu saldo atau balance sheet approach, itu bisa menggunakan piutang rata-rata, percentage penyisihan dikalikan saldo awal piutang ditambah saldo akhir piutang dibagi 2, atau dengan umur piutang ya, dibuat daftar umurnya, terus selalu ada kelompok umurnya. Misalnya berapa persentase penyisihannya dan berapa jumlah piutang masing-masing kelompok umur. Seperti itu. Jadi kalau yang income statement approach, nilai yang kita dapatkan itu langsung yang kita jurnal ya.
bad debt expense atau beban cadangan kerugian piutang pada allowance. Kalau di saldo, dasar saldo, itu nilai yang kita dapatkan itu adalah saldo akhir allowance. Berarti yang di jurnal adalah mutasinya atau selisihnya. Bad debt expense pada allowance itu sebesar mutasinya dari saldo awal allowance dan saldo akhir allowance. Nah, ini merefresh kembali bagaimana menjurnal untuk metode langsung dan metode penyisihan atau cadangan menurut akuntansi komersial. Kalau akuntansi fiskal kan hanya menggunakan metode langsung. Ketika pembentukan awal cadangan itu di metode langsung itu tidak ada pencatatan karena memang tidak membentuk pencadangan. Untuk metode penyisihan atau cadangan itu debitnya piutang tidak tertagih, kreditnya cadangan piutang tak tertagih. Jadi beban pada cadangan. Ketika piutang itu nyata-nyata tidak tertagih, maka dibentuklah jurnal untuk metode langsung beban piutang tak tertagih pada piutang. Kalau di metode penyisihan, maka kita kurangkan allowance-nya atau debit cadangan, kreditnya piutang. Kemudian ketika ada piutang yang telah dihapus bukukan, tapi kemudian debitur bisa melunasi, maka di metode langsung kita menimbulkan kembali piutangnya, debit piutang, kreditnya beban piutang tak tertagih, dan mencatat pelunasan kas pada piutang. Kalau di metode pencadangan, menimbulkan kembali piutang, berarti piutang pada cadangan, karena waktu di awal kita membuat cadangan pada piutang, maka dikembalikan lagi debit piutang, kreditnya cadangan, kemudian dicatat pelunasannya kas pada piutang. Ketika di akhir pembentukan kembali cadangan, metode langsung tentu tidak ada karena memang kita tidak membuat cadangan. Untuk metode penyisihan, ketika pembentukan kembali cadangan, kreditnya adalah ketika saldo akhir cadangan piutang tak tertagihnya itu kurang dari pembentukan baru, maka beban piutang tak tertagih pada cadangan. Tapi kalau cadangan saldo akhirnya itu lebih besar, ya kita balik saja debit cadangan pada piutang tak tertagih. Ini hanya sifatnya merefresh kembali apa yang teman-teman pelajari di AKM tentang penyisihan. Jadi supaya kita tahu perbedaannya menurut akuntansi dan menurut pajak itu di mana. Kalau menurut akuntansi itu kan kita boleh membuat penyisihan atau cadangan. Makanya beban piutang tak tertagih itu akan muncul walaupun kita belum yakin bahwa piutang itu akan tidak tertagih gitu. Jadi ketika manajemen merasa atau membuat judgement bahwa kita harus membuat cadangan piutang tak tertagih, maka dia akan mendebet cadangan beban piutang tak tertagih pada cadangan piutang tak tertagih gitu. Jadi bebannya sudah muncul. Nah, ketika menggunakan cadangan, otomatis bebannya semakin meningkat, kemudian pajak yang dihasilkan akan menjadi semakin kecil. Itu makanya DCP tidak mengizinkan adanya pencadangan, tapi diperbolehkan hanya menggunakan metode langsung ketika nyata-nyata sudah tidak dapat ditagih, baru boleh diakui sebagai beban. Nah, ini syarat piutang tak tertagih dapat dibebankan secara fiskal ya. Tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, telah dibebankan sebagai biaya, kemudian telah diserahkan perkaranya ke pengadilan negeri, ada perjanjian tertulis antara kreditur dan debitur, atau dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan. Kemudian daftar piutang tak tertagih itu bisa diserahkan ke DCP dan sehingga dapat dibebankan secara fiskal. Oke, sekarang lanjut ke akun persediaan ya. Teman-teman masih ingat bahwa metode pencatatan persediaan itu ada perpetual dan juga periodik ya. Untuk metode pencatatan persediaan menurut akuntansi ada dua ya. Menurut pajak itu diperbolehkan juga menggunakan perpetual atau periodik, tapi menggunakan perpetual itu sangat disarankan seperti itu. Kemudian dalam metode penilaian persediaan di akuntansi ada banyak sekali metode penilaian persediaan, mulai dari harga perolehan atau cost method, menggunakan estimasi, menggunakan lower of cost or market
ya. Jadi mana yang lebih rendah antara cost, biaya, dan harga pasar. Kemudian yang keempat adalah nilai jual. Teman-teman sudah pelajari semuanya ini di AKM, namun untuk menurut pajak itu hanya ada satu metode yang diperbolehkan, ya, yaitu metode harga perolehan dengan aliran penilaian persediaannya yang diperbolehkan adalah FIFO dan average. Gitu. Jadi identifikasi khusus pun tidak diperbolehkan. Nah, kemudian jika terdapat hubungan istimewa, maka perlu disesuaikan dengan kewajaran dan kelaziman usaha. Jadi ketika ada hubungan istimewa, biasanya para pihak itu membuat transaksi yang tidak biasa gitu. Misalnya harganya bisa menjadi sangat lebih murah atau menjadi sangat mahal, tergantung kesepakatan di antara kedua belah pihak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, untuk mengantisipasi adanya kesepakatan atau kong kali kong antar wajib pajak, maka ketika ada hubungan istimewa harus disesuaikan dengan kewajaran dan kelaziman usaha. Kemudian diperbolehkan adanya antisipasi kerugian perubahan harga, ya, kalau di akuntansi. Kalau di pajak itu tidak diperbolehkan adanya antisipasi kerugian perubahan harga. Jadi maksudnya kalau di akuntansi walaupun belum terjadi jual beli, tetapi menurut akuntansi dalam akun persediaan itu diperbolehkan adanya antisipasi kerugian perubahan harga. Namun menurut pajak itu tidak diperbolehkan adanya antisipasi tersebut. Maksudnya adalah ketika pihak A dan B itu melakukan kesepakatan untuk jual beli namun belum terjadi, tapi ketika penjual itu merasa akan ada penurunan harga, maka menurut akuntansi penjual tersebut boleh membentuk cadangan atas kerugian penurunan harga. Namun secara pajak karena itu sifatnya masih antisipasi dan pencadangan, maka tidak diperbolehkan. Kembali lagi seperti piutang tadi, pajak hanya memperbolehkan beban yang sudah pasti nyata-nyata terjadi seperti itu. Nah, ini mengulang kembali atau merefresh kembali apa yang teman-teman pelajari di akuntansi, ya. Ada dua sistem pencatatan, periodik dan perpetual. Ketika pembelian di periodik, jurnalnya adalah pembelian pada kas atau bank atau utang usaha. Sedangkan di perpetual, kita menjurnal persediaan pada kas bank atau utang usaha, ya. Kemudian ketika penjualan periodik tidak ada catatan terkait dengan persediaannya. Jadi ketika penjualan hanya piutang pada penjualan seperti itu. Tapi untuk perpetual ada jurnal untuk mencatat pengeluaran persediaan. Jadi jurnalnya piutang pada penjualan dan HPP pada persediaan seperti itu. Kemudian di akhir tahun stock of none. Untuk di periodik itu penentuan HPP justru dilakukan di akhir tahun, ya, dengan melakukan stock of none. Jurnalnya adalah harga pokok penjualan HPP pada persediaan awal. Kemudian persediaan akhir pada HPP seperti itu. Kalau di perpetual kita bisa tahu saldo inventory setiap waktunya gitu, ya, tanpa menunggu stock of none akhir tahun. Ketika terjadi stock of none di mana visinya itu lebih kecil daripada catatan, maka kita akan mencatat sebagai kerugian atau loss pada persediaan. Seperti itu. Ini sifatnya hanya merefresh kembali. Oke. Oke, perbedaan utama menurut akuntansi versus pajak untuk akun investasi jangka pendek, ya. Untuk di akuntansi teman-teman masih ingat bahwa investasi jangka pendek itu bisa berbentuk available for sale, trading, dan held to maturity. Untuk jenis available for sale itu secara akuntansi bisa menggunakan cost atau harga perolehan dan lower of cost or market, ya. Mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga pasar.
Sedangkan untuk pajak, untuk jenis applicable for sale sendiri hanya diperbolehkan menggunakan biaya perolehan, ya, sama seperti persediaan tadi ya, hanya diperbolehkan menggunakan biaya perolehan saja. Nah, kemudian ada kategori dividen yang bukan penghasilan baru pajak gitu. Kan dalam investasi jangka pendek itu kita bisa mendapatkan dividen maupun capital gain, ya. Oke, dari ketika mendapatkan dividen perlu dilihat kembali apakah dividen itu termasuk dividen penghasilan final dan dividen yang bukan objek pajak. Ketika masuk ke penghasilan final, maka pendapatan itu harus dikoreksi. Ya, yang termasuk penghasilan dividen final adalah dividen yang diterima oleh orang pribadi, kemudian dividen yang diterima oleh PT, BUMD dengan kepemilikan lebih dari 25% itu termasuk dividen bukan objek pajak gitu. Jadi selain dua dividen itu masih dikategorikan sebagai penghasilan. Namun ketika masuk kategori final dan bukan objek pajak, maka kita harus melakukan koreksi. Seperti itu. Terima kasih, demikian saja untuk materi akuntansi pajak atas aset lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.